Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulidi Abdullah dari Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari matkul simulasi bisnis yang bertema tentang perencanaan sumber daya manusia. Sebelumnya di sini saya akan mengenalkan dosen, yaitu dosen saya pengajar simulasi bisnis, yaitu Pak Angga. Langsung saja kita ke videonya atau ke pembahasannya. Pengertian perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai yang bisa kita sebut demand dan ketersediaan supply pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen SDM dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Apa sih demand itu? Apa sih supply itu? Ya, kita bisa sebut demand itu adalah kebutuhan dan supply itu adalah ketersediaan. Tujuan perencanaan SDM. 1. Memperbaiki permanfaatan sumber daya manusia. 2. Menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan dengan secara efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Yang keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan SDM dan unit organisasi lain. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan supply SDM dengan atau dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Analisis itu yang pertama kita sebutkan. Yang pertama, analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Apa aja sih dalam analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM? Yaitu ada yang pertama, perubahan dalam lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, teknologi, dan persaingan. Yang kedua, perubahan keputusan internal seperti strategi, budget, ramalan penjualan, ekspansi, rancangan organisasi, dan rancangan pekerjaan. Yang ketiga, perubahan tenaga kerja organisasi seperti adanya pegawai yang pensiun, retirement, mengundurkan diri, resign, atau PHK, meninggalkan dunia pegawai sakit, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peramalan kebutuhan SDM. Teknik-teknik peramalan kebutuhan yaitu yang pertama, ramalan para ahli, expert, forecast, atau judgment teknik. Yang kedua, analisis kecenderungan atau trend analysis. Yang ketiga, budget and planning analysis. Yang keempat, new venture analysis. Yang keempat, computer analysis. Yang kelima, statistical analysis. Ramalan para ahli. Di dalam peramalan kebutuhan SDM itu dari ramalan para ahli, analisis kecenderungan, budget and planning analysis, inventory analysis, computer analysis, statistical analysis, itu kita akan sebutkan masing-masingnya itu akan ada apa sih namanya, contoh atau jenis-jenisnya lah. Yang pertama itu ramalan para ahli, nominal Delphi technique, yang bisa kita sebut dengan NGT, yaitu menghadirkan 5/10 orang ahli dan dinyatakan penyebab perubahan kebutuhan pegawai di masa yang akan datang. Hasilnya didiskusikan secara bersama-sama. Faktor di ranking atau di urutan dari yang paling penting. Delphi Technique, yaitu bila para ahli tidak dapat berdiskusi secara bersama, perencanaan SDM meminta pendapat masing-masing ahli kemudian disimpulkan. Selanjutnya yaitu perkiraan manajemen, yaitu kebutuhan SDM diperkirakan oleh manajemen puncak kemudian diberikan ke manajemen di bawahnya atau sebaliknya. Yang kedua yaitu analisis kecenderungan.
Analisis dilakukan berdasar kecenderungan kebutuhan pada masa lalu, yaitu ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan bahwa tingkat perubahan masa lalu sama dengan yang akan datang. Yang B, indeksasi, yaitu menghitung bahwa rasio antara jumlah pegawai dengan jumlah penjualan atau produksi pada masa lalu akan sama di masa akan datang. Yang ketiga yaitu budget and planning analysis. Apa sih budget and planning analysis? Budget and planning analysis adalah merupakan jumlah budget yang telah disetujui yang di dalamnya berisi jumlah kebutuhan pegawai pada setiap departemen di dalam suatu perusahaan. Yang keempat yaitu new venture analysis. New venture analysis yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Nah, yang kelima yaitu komputer analisis. Komputer analisis yaitu sesuatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indeksasi dan ekstrapolasi secara bersama-sama. Nah, dari yang kedua itu kan tadi ada banyak-banyak jenisnya juga kan, dari dua yang kita bahas apa sih namanya? Kita balik nih. Dari langkah-langkah perencanaan SDM itu kan ada 5. Nah, sekarang kita masuk yang ke nomor 3, yaitu penentuan kebutuhan SDM. Di masa yang akan datang, penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan penentuan kebutuhan SDM pada masa depan meliputi jumlah dan kemampuan yang dimiliki baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, di sini tuh ada gambarnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, yang keempat itu analisis ketersediaan supply SDM dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber internal, yaitu proses pemeriksaan tenaga kerja yang ada, jumlah dan jenisnya. Teknik analisis yang digunakan yaitu replacement chart, yaitu gambaran singkat mengenai siapa yang menggantikan apabila suatu jabatan kosong. Ada tambahan catatan tentang informasi calon pekerja yang disebut replacement summary, yaitu daftar kemungkinan pengganti untuk setiap jabatan. Nah, di sini tuh ada sedikit lah saya ngasih gambar-gambaran tentang replacement chart. Nah, di situ tuh ada manajemen operasional, manajemen bagian pakaian pria, ada struktur-strukturnya lah. Nah, ini gambar yang kedua. Pembuatan replacement chart, dan sebelum kita kembali ke gambar yang 3, saya akan menjelaskan dulu pembuatan replacement chart dan replacement summary. Membuat replacement chart dan replacement summary, perusahaan dapat melakukan human resource audit, yaitu sebuah proses pengumpulan informasi dengan memakai formulir khusus untuk memeriksa keadaan SDM saat ini yang meliputi keterampilan, pengalaman, pendidikan, dan data pribadi lain. Untuk non-manajemen disebut skill inventory, sedangkan untuk manajemen disebut manajemen inventory. Nah, ini dia gambar yang ketiga. Saya tidak bisa menyebutkan lah, kalian bisa lihat sendiri apa aja di dalam gambar ketiga ini. Nah, yang keempat itu dari langkah-langkah yang tadi kita masuk yang ke nomor 4, yaitu analisis ketersediaan SDM dan kemampuan perusahaan. Memperkirakan ketersediaan sumber eksternal, ketersediaan jumlah pegawai yang ada di pasar tenaga kerja dipengaruhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan, perubahan demografis, spesialisasi, perubahan minat, dan sikap terhadap suatu pekerjaan. Nah, yang kelima yaitu penentuan dan implementasi program. Berdasarkan kebutuhan demand dan ketersediaan supply, dapat terjadi beberapa kemungkinan, yaitu tidak ada perbedaan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai. Bisa kita sebut supply sama dengan demand. Terjadi kelebihan supply tenaga kerja. Yang ketiga, terjadi kekurangan supply tenaga kerja. Nah, jadi itulah 5 langkah-langkah
dari 5 langkah-langkah dari perencanaan SDM. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan SDM di masa yang akan datang. Yang keempat, analisis ketersediaan suplai dan kemampuan perusahaan. Yang kelima, penentuan dan implementasi program. Mungkin kita balik lagi gambar yang terakhir, slide yang terakhir, yaitu sekian dan terima kasih. Mungkin apabila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.